Argentina, champions of the world. Karim Benzema menunjukkan penampilan tanpa ampun di laga leg kedua semifinal Copa del Rey lawan Barcelona di Camp Nou. Ia mencetak hat-trick dalam pembantaian 4-0 itu. Dengan ini, Real Madrid membalikkan keadaan agregat menjadi 4-1, juga melangkah ke final Copa del Rey untuk pertama kalinya sejak tahun 2014. Real Madrid sebenarnya punya rekor yang tidak membanggakan melawan anak asuh Xavi. Di 3 laga El Clasico sebelumnya, Ancelotti selalu kalah melawan Barca. Juga tertinggal 12 poin di belakang rivalnya itu di Liga. Tapi di laga ini, Los Blancos punya Benzema yang sedang sangar di mode Ramadan. Barca sebenarnya diprediksi akan tampil mendominasi di pertandingan ini. Benar saja, anak asuh Xavi Hernandez bisa menguasai jalannya pertandingan di babak pertama. Mereka bahkan sempat mendapat peluang, tapi peluang itu berhasil diselamatkan oleh Thibaut Courtois. Serangan balik cepat pun dilancarkan oleh pasukan Los Blancos. Tepatnya di injury time babak pertama, Vinicius Junior berhasil mencetak gol cantik ke gawang Ter Stegen yang sebelumnya tak tertembus. Real Madrid pun mengakhiri babak pertama dengan keunggulan 1-0. Memasuki babak kedua, Madrid langsung dapat momentum. Baru 5 menit babak kedua dimulai, Karim Benzema bisa memanfaatkan umpan dari Luka Modric untuk menggandakan keunggulan Los Merengues. Skor 2-0 ini sebenarnya sudah cukup untuk Madrid mengungguli agregat, tapi laga belum selesai. Benzema kembali mencetak gol dari titik putih di menit ke-58. Itu membuat permainan Barcelona jadi tambah goyah. Xavi kini masuk ke mode panik. Di waktu yang hampir habis, Benzema mencetak gol ketiganya di laga itu. Ini adalah prestasi yang membanggakan untuk Benzema. Ia jadi pemain Real Madrid pertama yang mencetak hat-trick ke gawang Barca di Camp Nou sejak Ferenc Puskás pada tahun 1963. Juga hanya Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, dan Alfredo Di Stefano yang punya catatan gol El Clasico lebih banyak daripada Benzema. Madrid tentu harus bersyukur Benzema hadir di saat klub sangat membutuhkannya. Meskipun ini adalah musim yang agak sulit untuk Benzema, ia terlalu sering terhambat oleh cedera dan penampilan buruk, membuatnya sulit untuk menyamai performanya di musim lalu, di mana ia mencetak 44 gol dalam 46 pertandingan. Penampilan yang membuatnya merengkuh Ballon d'Or musim itu. Ini bukan hat-trick pertama Benzema musim ini. Baru kemarin, tepatnya di hari Minggu, Benzema menunjukkan kepuasannya dengan mencetak 3 gol ke gawang Real Valladolid hanya dalam waktu 7 menit. Banyak kritik yang berdalih kalau saat itu lawan Barcelona terlalu lemah, sehingga terlalu mudah bagi seorang pemain dari Real Madrid bisa mencetak hat-trick. Valladolid memang saat itu sedang berada di peringkat ke-16, jadi jelas kalau Valladolid lebih lemah. Namun, di laga ini ia membuktikannya. Dengan tetap mencetak hat-trick melawan Barcelona, ia memuncaki La Liga sementara. Tapi fakta yang terlupa adalah Benzema melakukannya saat sedang berpuasa. Sudah bukan rahasia kalau Benzema adalah seorang muslim yang taat. Dan sebagai muslim yang taat, Benzema tetap menjalankan kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Ada rumor mengatakan kalau Benzema buka lebih cepat ketika mencetak hat-trick di laga lawan Valladolid kemarin. Ia terlihat meminum air di bangku cadangan padahal belum masuk waktu berbuka. Tapi itu langsung dibantah. Benzema hanya berkumur untuk membasahi mulutnya yang kering. Ia pernah berkata di tahun 2019 kalau puasa tidak menghambatnya sama sekali. Bahkan berpuasa membuatnya lebih kuat dan fokus di pertandingan. Juga memberikan manfaat baginya dan orang-orang di sekitarnya. Keyakinan saya membuat saya terus fokus, itu memberikan manfaat dan kekuatan untuk saya, keluarga dan pekerjaan saya. Perkataan Benzema itu sudah terbukti berkali-kali. Puasa tidak membuatnya lemah, apalagi menurunkan performanya. Malahan Benzema di mode Ramadan adalah senjata bagi Madrid untuk meledakkan siapapun lawannya. Kemenangan besar ini juga seolah jadi semacam pengumuman dari Carlo Ancelotti kalau ia masih bisa diandalkan Real Madrid.
Sebelumnya ia selalu kalah di 3 pertemuan terakhir dengan anak asuh Xavi Hernandez. Berawal sejak bulan Januari lalu, Ancelotti harus merelakan gelar Super Copa Espanya ke tangan Barcelona. Kemungkinan kalah di leg pertama semifinal Copa del Rey di markas sendiri. Lalu kalah lagi lawan Barcelona di La Liga yang membuat perebutan gelar Liga Los Blancos jadi makin terasa mustahil. Akhir-akhir ini banyak rumor beredar kalau Ancelotti akan digantikan, bahwa Real Madrid sudah ancang-ancang mencari pengganti pelatih asal Italia itu. Jadi pertanyaannya adalah, apakah dengan kemenangan besar ini, nasib Ancelotti di Bernabeu akan aman? Sulit untuk menerka jawabannya. Yang pasti adalah Ancelotti tidak akan memuaskan Real Madrid hanya dengan menjuarai Copa del Rey. Meskipun itu akan jadi gelar pertama mereka sejak tahun 2014 dan yang kedua kalinya sejak tahun 1993. Semua orang tahu kalau target Madrid tiap tahun adalah Liga Champions. Jika Ancelotti ingin berumur panjang di Madrid, tidak ada pilihan lain selain memenangkan gelar Champions Madrid yang ke-15 musim ini. Beruntungnya bagi Ancelotti, lawan Madrid di Champions adalah tim papan tengah Inggris Chelsea yang saat ini duduk di peringkat ke-11 Premier League. Madrid boleh lemah di Liga, tapi di kompetisi sistem gugur mereka lah rajanya. Tidak ada klub yang sehebat Real Madrid di pertandingan sistem gugur. Pembantaian 4-0 lawan Barcelona hanyalah salah satu contohnya saja. Contoh lainnya adalah perjalanan mereka di Liga Champions musim lalu. Semua orang mengira Madrid akan tersingkir di babak 16 besar ketika PSG sempat unggul agregat 2-0. Tapi di babak kedua, leg kedua, pasukan Ancelotti berhasil membalikkan agregat jadi 3-2. Hal serupa terjadi di babak semifinal melawan Manchester City. Anak asuh Pep Guardiola saat itu sudah unggul agregat 5-3 sampai menit ke-89 leg kedua. Tapi, 2 gol dari Rodrigo dan 1 eksekusi penalti Benzema mampu membawa Madrid ke final. Di laga final, Madrid juga melakukan hal yang sama. Liverpool sebenarnya sudah mendominasi sebagian besar jalannya pertandingan, tapi hanya butuh 1 gol dari Vinicius Junior untuk mengangkat trofi si kuping besar. Real Madrid punya kemampuan itu di turnamen sistem gugur. Mereka tidak perlu mendominasi pertandingan untuk bisa menang. Yang mereka butuhkan hanyalah para pemainnya bertemu dengan momen spesial di pertandingan. Maka itu bisa diubahnya menjadi kemenangan. Itulah mengapa Chelsea harus hati-hati. Apalagi Real Madrid masih punya Benzema yang sedang dalam mode Ramadan.